Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak kembali untuk menyampaikan informasi tentang muatan pelajaran IPS dan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentunya melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Proklamasi kemerdekaan yang selalu diperingati pada tanggal 17 Agustus merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib untuk mempertahankannya. Anak sekalian, kita dengarkan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi pembacaan teks proklamasi yang disampaikan oleh Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Anak-anak sekalian, kita harus mengenal bagaimana sejarah singkat proklamasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, salah satu kota di Jepang, yaitu Hiroshima, dibom oleh sekutu. Kemudian disusul pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom oleh sekutu, yang kemudian menyebabkan kedua kota besar yang ada di negara Jepang mengalami luluh lantah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tentu peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Adik-adik sekalian, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Siapa sih Laksamana Tadashi Maeda ini? Laksamana Tadashi Maeda merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Maeda memiliki peran yang cukup penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia dengan mempersilahkan kediamannya yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Terus kemudian anak sekalian, siapa saja yang menyusun teks proklamasi? Ini dia. Ada 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi. Beliau juga dikenal sebagai golongan tua. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua
adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai golongan tua. Terus kemudian, siapa saja yang dalam penyusunan teks proklamasi tersebut? Dan yang hadir adalah ada DM Dia, merupakan wartawan yang ikut berperan penting dalam menyampaikan informasi proklamasi kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik memiliki peran dalam pengetikan teks proklamasi. Yang ketiga ada Soekarni dan ada Sudiro. Keempat tokoh ini dikenal sebagai golongan muda. Nih, kata Soekarni, apa ya peran dari Soekarni? Kata Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi, anak sekalian, yang mengusulkan naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarni. Berikutnya adalah Sayuti Malik. Kata Sayuti Malik, mana nih naskah teks proklamasinya? Biar saya yang ketik. Kemudian kata Insinyur Soekarno, ini naskah aslinya. Insinyur Soekarno merupakan tokoh yang menulis secara langsung menggunakan tangan beliau menyusun teks proklamasi. Dan yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik dan hasil ketikan dari Sayuti Malik. Berikutnya adalah Ibu Fatmawati yang merupakan tokoh yang menjahit bendera merah putih. Anak-anak sekalian, coba kita perhatikan detik-detik proklamasi di mana semua rakyat bangsa Indonesia telah menunggu. Karena proklamasi ini merupakan momentum yang paling penting dan ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia agar terbebas dari penjajahan Belanda. Pembacaan teks proklamasi semula akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena pertimbangan keamanan, maka dialihkan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun upacara detik-detik proklamasi itu dihadiri oleh 1.000 orang, terdiri dari para pemimpin bangsa, kelompok pemuda, dan rakyat pejuang yang mengetahui akan peristiwa tersebut. Anak-anak sekalian, kita akan memahami apa makna dari proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa. Bahkan catatan sejarah menyampaikan kepada kita semua bahwa Indonesia dijajah kurang lebih 350 tahun oleh Belanda. Penduduk dengan latar belakang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Jadi bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Ya, kemudian diakui secara de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain secara de jure. Makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Artinya mampu untuk berdiri di kaki sendiri.
Makna proklamasi yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru, di mana bangsa Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan makna yang terakhir dari proklamasi kemerdekaan adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, di mana pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak sekalian, adapun fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan. Anak-anak mungkin bisa melihat bagaimana fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan. Nah, ada yang menarik. Upacara digelar dengan sederhana tanpa protokol. Dan benderanya adalah bambu kasar yang ditancapkan ke tanah. Kemudian, penyebaran berita proklamasi ke luar negeri dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Adam Malik melalui peralatan milik kantor berita DOM. Kemudian, banyak sekali fakta-fakta menarik lainnya dalam proklamasi kemerdekaan. Baik anak-anak sekalian, itu saja Bapak sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.